Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal, NPM saya 2019-140-279, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Fisip. Pada kesempatan kali ini, yang dimana menjadi tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Antarbudaya, saya akan menjelaskan tentang beberapa materi seperti pengertian dari komunikasi antarbudaya, contoh budaya, dan harapan-harapan saya pribadi terhadap kebudayaan di masa depan. Yang pertama ada pengertian komunikasi antarbudaya. Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda, bisa baik ras, etnik, sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Hamid Howland menyebutkan komunikasi antar budaya sebagai human flow across national boundaries. Misalnya dalam keterlibatan suatu konferensi internasional di mana bangsa-bangsa dan berbagai negara berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan Fred Agent mengatakan komunikasi antar budaya sebagai interaksi tatap muka di antara orang-orang yang memiliki perbedaan kebudayaan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya Sumbawa. Sumbawa adalah sebuah pulau yang ditempati oleh 4 kabupaten dan 1 kota madya. Lawas tumbuh hidup dan berkembang di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat atau disingkat dengan KSB, yang dulunya menjadi 1 kabupaten pada beberapa tahun yang lalu berpisah membentuk kabupaten sendiri, yaitu KSB. Kedua kabupaten ini mempunyai sejarah perkembangan yang sama dan bahasa yang sama, yakni bahasa Sumbawa. Kota Sumbawa Besar menjadi pusat perhatian pemerintah pada zaman Kesultanan Sumbawa, telah menjadi pusat peradaban kebudayaan Sumbawa, dan dari sinilah simpul-simpul budaya Sumbawa menyebar wilayah timur barat Sumbawa dan wilayah barat Sumbawa. Dan bahasa yang digunakan suku Sumbawa adalah bahasa Sumbawa atau bahasa Samawa, adalah bahasa yang dituturkan di bekas wilayah Kesultanan Sumbawa, yaitu wilayah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Jumlah penuturnya sekitar 300.000 orang pada tahun 1989. Dari segi linguistik, bahasa Sumbawa serumpun dengan bahasa Sasak. Suku Sumbawa sering juga disebut dengan Samawa, berlokasi di wilayah barat serta tengah dari Pulau Sumbawa. Orang Sumbawa sendiri sering menyebut diri sebagai Tau Samawa, tidak kalah dari suku lainnya di NTT. Suku Sumbawa yang punya pakaian adat sendiri, yang terbagi menjadi pakaian adat pria dan wanita. Untuk pakaian adat wanita, nama pakaian adat NTB, suku Sumbawa ini dijuluki dengan baju lamung. Bentuknya baju berupa lengan pendek yang dihiasi dengan sulaman benang emas berbentuk bunga. Sebagai bawahannya, para wanita memakai rok panjang yang disebut dengan top belo dan rok pendek yang disebut tope bene. Dua jenis rok tersebut secara bertumpuk, yang dimana bagian dalamnya berupa rok panjang dan bagian luarnya rok pendek. Dan sedangkan untuk pria mengenakan atasan yang dijuluki dengan gadu berbentuk baju lengan panjang yang berwarna hitam, dan baju gadu yang dikenakan oleh para pria diberikan hiasan motif bunga sulaman dari benang emas. Sebagai tambahan, dikenakan kain simbangan yang diselempangi secara menyilang. Kain simbangan tersebut juga diberi hiasan motif bunga dan umumnya berwarna merah. Adapun yang lainnya seperti rumah adat Sumbawa bisa disebut dalam loka, berbentuk rumah panggung kembar disangga 99 tiang jati yang melambangkan 99 sifat Allah, yaitu Asmaul Husna. Istana ini selain menempatkan raja pada posisi yang agung, juga pengganti istana Bawah Salo yang hangus terbakar letusan bubuk mesiu logistik kerajaan. Adapun 5 kebudayaan khas Sumbawa antara lain Karici. Yang pertama, Karici ini seni permainan yang sudah berlangsung ratusan tahun ini, merupakan hiburan bagi para raja di Sumbawa. Karawaci terdiri dari 2 orang dewasa, suku asli Sumbawa atau suku Samawa, seorang wasit pemisah, dan sandro atau dukun.
yang bertugas mengobati luka petarung Karachi. Para petarung menggunakan tongkat yang disebut sasambu, perisai, dan yang dibuat dari kulit kambing atau kerbau. Dan diiringi dengan gerak tarik gumang, petarung memulai Karachi sambil membalas pantun yang bertujuan untuk mencari lawan bertarung. Setelah menemukan para lawan, para petarung yang saling pukul untuk menentukan pemenang. Barapan kebo. Barapan kebo adalah seni khas Sumbawa yang seperti Madura memiliki tradisi karapan sapi, dan Sumatera Barat mempunyai tradisi pacu Jawi. Dan Pulau Sumbawa memiliki barapan kebo yang menjadi kebanggaan masyarakat. Barapan kebo dilaksanakan di area sawah besar dan belumpur. Tugas utama para joki adalah mengambil saka, yaitu tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah dalam waktu singkat. Yang ketiga ada pandai besi Batu Alang. Batu Alang merupakan sebuah desa yang berjarak 4 km dari Sumbawa besar, di mana masyarakat memiliki keahlian sebagai pandai besi. Keahlian ini mereka wariskan secara turun-menurun dari para leluhur mereka dengan tetap mengikuti teknik dan pola tradisional. Yang keempat ada main jara. Main jara atau pacuan kuda sudah populer sejak zaman kolonial Belanda, dan sampai saat ini ia masih dipertahankan oleh masyarakat Sumbawa. Main jara biasanya diadakan setelah musim panen sebagaimana cerminan rasa syukur masyarakat. Dan jokinya biasanya anak-anak yang masih duduk di bangku SD sekitar umur 9 sampai 12 tahun. Yang kelima ada nyorong. Upacara nyorong merupakan salah satu bagian dari prosesi pernikahan putra dan putri Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang merupakan upacara pengantaran barang-barang dari pihak keluarga calon laki-laki ke tempat calon pengantin perempuan. Biasanya barang-barang yang diantar berupa bahan makanan pokok atau bahan pembuatan kue, ternak, pakaian, hingga tempat tidur. Adapun harapan-harapan dari saya pribadi untuk kebudayaan di masa depan, walaupun kita dihadapi dengan era digital yang dimana perkembangannya semakin pesat, tapi kita juga jangan sampai meninggalkan tradisi-tradisi khas kebudayaan, karena bagaimana juga kita berasal dari kebudayaan. Dan kita ketika kita wafat, ada beberapa suku yang masih menggunakan upacara adat seperti itu. Jadi ketika kita semaju apapun teknologi yang ada, kebudayaan harus berdampingan tanpa menyingkirkan salah satunya. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.